Apa kabar? Bersama saya Ahmad Fatahillah. Di sini kita akan belajar mengenai Neuro Linguistic Programming, di mana program ini adalah sebuah kajian khusus yang insya Allah akan saya sambung dengan video-video berikutnya tentang NLP atau Neuro Linguistic Programming dalam program NLP Motivasi. Silakan bagi Anda yang ingin mendapatkan video lanjutan dan mendapatkan manfaatnya untuk hidup Anda, tentunya Anda bisa subscribe dan bisa share kepada teman-teman Anda. Oke, jadi jika Anda ingin memiliki sebuah pengetahuan NLP atau ingin mengikuti pelatihan NLP, maka sangat saya sarankan untuk menyimak video ini terlebih dahulu. Supaya apa? Nanti ketika Anda membaca buku NLP atau ikut pelatihan NLP bahkan ya, maka Anda sudah memiliki pemahaman yang baik, sudah memiliki bekal pemikiran bahwasanya NLP itu seperti ini, begitu. Jadi sudah punya gambaran. Oke, NLP, poin penting yang harus kita ketahui bersama adalah bahwasanya ilmu untuk mengubah suatu reaksi, mengubah suatu tindakan, mengubah suatu perilaku diri kita. Bahkan kalau boleh saya bilang, NLP itu ilmu untuk mengubah nasib kita. Ya, segitukah? Ya, sampai segitunya NLP bisa mengubah nasib kita sendiri. Ya, berbeda kalau takdir ya. Kalau takdir itu konteks yang berbeda. Ya, kapan-kapan kalau ada kesempatan kita bahas masalah itu. Tapi dalam konteks ini kita bisa mengubah keadaan diri kita sendiri, kita bisa mengubah nasib kita bagaimana sesuai kapasitas yang kita miliki dan sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Ya, tentunya kalau kita umat beragama ya juga dengan doa ya. Ya, kita nggak bisa tanpa melibatkan Tuhan, karena bagaimanapun Tuhan yang mengizinkan dan Tuhan yang menciptakan diri kita dan juga semua kehidupan kita atas kehendak Tuhan semata. Namun dalam kacamata NLP ya, manusia itu bisa menciptakan nasibnya sendiri. Manusia bisa membuat bagaimana kehidupan yang ideal yang dia inginkan, begitu. Disitulah menariknya kita belajar NLP dan memanfaatkannya dalam kehidupan. Nah, di saat Anda belajar NLP, Anda harus memiliki suatu tujuan yang pasti. Misalkan ingin mengubah nasib ya pasti. Misalkan ingin menjadi seorang guru yang lebih baik, misalkan menjadi seorang pembisnis atau pengusaha yang lebih baik, misalkan menjadi seorang partner kerja yang lebih dipercaya dan sebagainya dan seterusnya. Oleh sebab itulah di dalam pembelajaran NLP kita harus bisa merubah pola pikir, bisa merubah perasaan, rasa kita, feeling kita, dan bisa mengubah tindakan atau perilaku kita. Dampaknya adalah kita memiliki kebiasaan yang produktif, kita memiliki kebiasaan yang positif, yang memberdayakan, yang efektif untuk kemajuan diri kita pribadi ataupun untuk orang lain, misal untuk tim kita atau untuk anak buah kita atau untuk siapapun yang kita ajak untuk berinteraksi atau siapapun yang kita ajak untuk bekerja sama dengan kita. Nah, maka dalam hal ini saya akan menjelaskan secara singkat inti dari ilmu NLP. Karena di luar sana ada banyak definisi NLP dari banyak pakar ya. Ada berbagai macam definisi yang kalau saya sebutkan semuanya saat ini tentunya akan bingung. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan saya akan menjelaskan intinya dari NLP itu saja. Untuk video-video berikutnya insya Allah saya akan membahas berbagai macam definisi dari beberapa pakar, di mana semuanya nggak ada yang sama, tetapi semuanya benar dan semuanya saling melengkapi secara holistik, secara kompleks begitu. Nah, kita bahas secara pelan-pelan aja ya. NLP ya. Buat Anda yang sudah pernah belajar NLP ya, pasti sudah tahu kepanjangannya. N adalah neuron. Neuro. Nah, neuro artinya apa? Syaraf atau pikiran. Ya, syaraf pikiran kita yang kita
yang kita bisa rasakan dengan bayangan, yang kita kenapa kita bisa membayangkan, kenapa kita bisa misalkan ini disentuh bisa terasa, kenapa kita bisa mendengar ya. Kalau kita terpejam seperti ini, kita masih bisa melihat bayangan-bayangan, atau kalau kita tutup telinga kita masih bisa mendengar suara-suara di dalam otak kita sendiri, ya kan? Nah, itu semuanya adalah sistem syaraf kita atau kerja dari pikiran kita. Nah, inilah yang kita manfaatkan, yang kita maksimalkan dalam belajar NLP, begitu. Nanti di dalam NLP ada tema khusus atau bahasan khusus yang membahas tentang ini, tentang syaraf, bagaimana menggunakan syaraf kita, bagaimana menggunakan pikiran kita. Untuk apa? Untuk komunikasi pertama, kemudian untuk membayangkan, untuk visualisasi ya, bahkan juga untuk mengkreasikan bagaimana diri kita cukup menggunakan cara kerja pikiran kita. Nah, ini kalau dalam dunia hipnosis ada pikiran bawah sadar. Nah, di sini nanti di NLP juga akan membahas masalah itu. Cuma istilahnya bukan bawah sadar, melainkan internal representasi atau penyajian ulang di dalam internal kita, penyajian ulang di dalam mental kita sendiri. Nah, yang pertama neuron mengenai syaraf. Yang kedua L, linguistik. Linguistik ya, bukan linguis. Ada linguis, ada linguistik. Kalau linguis itu adalah bahasa, seperti saya sedang berbahasa Indonesia, sedang berbahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Inggris atau apapun itu adalah bahasa. Namun kalau linguistik itu adalah pola bahasa. Nah, di sini berbeda dengan sekedar bahasa yang kita gunakan. Yang menjadi inti pokok linguistik adalah pola-pola bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya saat kita berinteraksi dengan orang lain, saat kita ngomong pada orang, saat kita ingin mempengaruhi orang lain. Nah, pola bahasa sangat diperlukan untuk apa? Mempersuasi, untuk memotivasi, atau untuk mengarahkan, membimbing, memimpin, atau apapun juga butuh pola-pola bahasa yang bagus, butuh pola-pola bahasa yang bisa mengendalikan orang lain. Nah, istilahnya itu. Maka di sini linguistik ini menjadi pelajaran utama dalam NLP. Bagaimana cara kita menggunakan pola bahasa yang bagus, yang bisa diterima oleh orang lain, menggunakan pola bahasa yang bisa lebih dimengerti oleh orang yang mungkin kapasitas ilmunya di bawah kita, misalkan ya, mohon maaf, atau kita bisa menyesuaikan pola bahasa dengan orang yang lebih tinggi keilmuannya dengan kita. Nah, seperti itu. Maka tentu dibutuhkan pola bahasa yang tepat. Untuk apa? Pola bahasa ini gunanya untuk mempengaruhi syaraf kita. Nah, jadi ini hubungannya dengan neuron tadi. Ya, saya tulis ya. Sini. Ini aja, neuron. Nah, saat kita berbicara menggunakan pola bahasa tertentu akan langsung mempengaruhi neuron kita, mempengaruhi syaraf kita, mempengaruhi cara pandang kita, cara berpikir kita bagaimana ditentukan oleh pola bahasa yang kita gunakan. Contoh begini ya, saya bilang anjing, atau saya bilang anjing sialan kau. Nah, berbeda bukan? Nah, itu adalah pola bahasa yang berbeda ya, ada intonasinya meskipun sama-sama kata anjing, tetapi beda intonasi, maka memiliki arti yang berbeda pula ya. Jadi neuron kita, syaraf otak kita akan menerima arti yang berbeda kalau pola bahasanya berbeda. Nah, contoh lagi misal begini, nasib saya sial. Nah, maka otak kita akan menerima bahwasanya diri kita sedang sial, sedang buruk, sedang ditakdirkan nelongso dan sebagainya. Namun kalau kita ubah, nasib saya butuh diperbaiki misalkan. Nah, beda. Nah, pola bahasanya berbeda, pemilihan kata-katanya berbeda, maka makna yang ditangkap oleh syaraf kita juga akan berbeda.
Nah, jadi di sinilah pentingnya kita belajar NLP. Kita bisa salah satunya adalah kita bisa untuk memilih pola bahasa yang memberdayakan, memilih pola bahasa yang positif, memilih pola bahasa yang mendukung tujuan hidup kita. Nah, tentunya hal ini juga bisa dipakai untuk mencapai impian-impian, goal, prestasi tertentu yang kita inginkan. Maka menggunakan pola-pola bahasa yang memotivasi, pola-pola bahasa yang produktif, yang membangun, yang memberdayakan. Nah, kalau kita suka mengkritik orang lain misalkan, atau kita suka menasihati orang lain misalkan, tentu kita juga bisa menggunakan pola-pola bahasa yang bagus. Yang mungkin mengkritik tapi tidak menyakiti, mengkritik tapi membangun. Nah, seperti itu. Itu bagaimana? Nah, caranya ada pada pemilihan pola bahasa. Nah, di situ. Sehingga ketika kita berbicara pada orang lain menggunakan pola bahasa tertentu, maka dampaknya langsung pada pikiran kita, pada sudut pandang kita, ya. Sudut pandang kita, pikiran kita akan berdampak langsung pada emosi, atau dalam istilah NLP-nya state, ya. State, insya Allah nanti akan saya bahas lebih lanjut di video-video berikutnya, ya. Mudah-mudahan ada banyak kesempatan untuk sharing lewat video ini. Nah, dari bahasa mempengaruhi syaraf, syaraf mempengaruhi state kita, state mempengaruhi tindakan. Nah, tindakan di dalam NLP disebut programming. Nah, programming ini memang istilah IT, ya. Tapi dalam psikologi, tentunya dalam konteks NLP, programming itu adalah hasil dari pola bahasa dan pikiran kita, sehingga membentuk suatu reaksi tertentu, membentuk suatu program tertentu dalam diri kita. Misalkan saya semangat belajar. Nah, semangat belajar itu saya memang sudah terprogram untuk belajar dengan giat. Ada anak malas belajar juga sama, sesungguhnya dia sudah terprogram untuk malas belajar. Dari mana asalnya? Karena dari pola bahasa yang mungkin dia gunakan untuk dirinya sendiri, atau dari pola bahasa yang digunakan oleh dari orang tuanya, atau dari guru-gurunya, dari teman-temannya, lingkungannya, yang akhirnya mempengaruhi syaraf dia yang membuatnya malas belajar. Atau sebaliknya, dia mendapatkan pola-pola bahasa yang memotivasi dirinya sehingga dia semangat untuk belajar. Nah, semangat belajar ataupun malas belajar ataupun dalam tindakan apapun kehidupan kita, ya, itu adalah programming diri kita, ya. Oke, bisa ditangkap, ya. Contoh lagi, contoh mungkin Anda yang muslim ingin bisa bangun malam jam 2, ya, jam 2 dini hari atau jam 3 atau tepat waktu subuh bisa bangun tanpa telat dan tanpa alarm. Bagaimana bisa itu dilakukan? Sangat mudah sekali. Caranya gimana? Diri kita program. Misalkan saya nanti bangun jam 2 malam untuk melaksanakan sholat tahajud misalkan, atau saya nanti bangun jam 4 subuh untuk sholat subuh misalkan. Tanpa alarm pun bisa kita lakukan. Tinggal apa? Tinggal kita programkan, tinggal kita niatkan, ya. Tinggal kita kuatkan niat ini ke dalam diri kita sendiri. Akhirnya apa? Akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan terbentuklah program bangun malam jam 2 atau waktu subuh, begitu. Nah, dalam konteks yang lebih luas, program ini dalam bentuk apapun, ya. Misalnya Anda makan, Anda minum, tidur, pergi kerja, pergi kuliah, sekolah, belajar, apapun, itu semua adalah program-program yang sudah terbentuk dalam diri kita, gitu. Contoh lagi apa? Contoh lagi adalah orang kaya. Kenapa dia bisa lebih kaya lagi meskipun dia habis bangkrut, habis jatuh, ya, bangkrut usahanya, tapi dalam waktu tidak jauh dia bisa kaya lagi. Kenapa? Karena dalam dirinya sudah terprogram mental kaya.
Sedangkan ada orang yang begitu usaha jatuh bangkrut, dia tidak mau usaha lagi, dia tetap menjadi orang miskin dan seterusnya begitu. Kenapa? Karena dalam mentalnya, dalam dirinya, atau dalam internal representasinya terprogram mental kemiskinan, sehingga dia tidak bisa menjadi kaya. Seperti itu. Jadi programming ini nanti arahnya adalah ke kehidupan kita, nasib-nasib kita bagaimana. Ini tergantung program kita. Nah, program kita tergantung pola bahasa yang kita gunakan. Nah, sampai di sini cukup paham? Oke ya. Nah, jadi programming ini bisa diartikan sebagai reaksi otomatis atau tindakan, ya, ataupun kebiasaan, kebiasaan. Nah, ini semuanya adalah program-program dalam diri kita, ya, yang terbentuk dari pola-pola bahasa yang kita gunakan, atau pola bahasa yang digunakan oleh orang tua kita, atau pola bahasa yang digunakan oleh guru-guru kita, atau dari teman-teman kita, lingkungan kita. Semuanya mempengaruhi mental kita, mempengaruhi perasaan kita, dan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Oke ya, jadi tepat sekali kalau ada orang yang mengatakan untuk bisa mengubah hidup kita harus mencari lingkungan yang tepat, atau mencari guru yang tepat, mencari kawan yang tepat, ya. Supaya apa? Supaya pencapaian kehidupannya bisa terbantu begitu. Kenapa? Karena orang yang tepat bisa memberikan motivasi, bisa memberikan arahan, ya, bisa memberikan suatu input data dalam diri kita yang bagus, yang tepat, yang bisa membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Kebalikannya, kalau misal kita bergaul sama orang yang salah misalkan, atau kita salah mencari teman, partner yang salah, sehingga dia tidak bisa membantu, malah justru menghancurkan diri kita, atau malah tidak bisa memotivasi diri kita, tentunya kehidupan kita sedikit demi sedikit akan down. Seperti itu. Kecuali kalau kita bisa memanage self talk, atau kita bisa memanage, mengontrol pola bahasa yang kita gunakan untuk diri sendiri, maka nantinya akan terbentuk program-program baru sesuai yang kita harapkan. Maka di sini juga NLP berperan sangat penting, ya. Oke. Jadi sementara itu dulu. Kapan akan kita sambung supaya bisa mendapatkan manfaat lebih banyak. Anda bisa subscribe sekarang. Silakan subscribe, silakan share, silakan komen atau tanya, bebas ya. Bahkan mengkritik juga boleh. Silakan kritik saya dengan cara yang sangat pedas, bebas. Oke ya. Terima kasih.